Anda pengen bayar pajak tapi tidak ribet? Bagaimana cara bayar pajak kendaraan bermotor secara online, guys? Bagaimana ya? Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara membayar pajak secara online melalui aplikasi yang dimaksud ini, guys. Simak, guys. Saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Samsat Online Nasional. Simak, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Brigadir Adiles, anggota Korlantas Polri. Baiklah, kepada rekan-rekan, kepada seluruh warga Indonesia, saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Samsat Online Nasional. Simak, guys. Aplikasi Samsat Online Nasional tentu memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Samsat Online Nasional merupakan layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan tim pembina Samsat Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online, pajak kendaraan bermotor atau PKB, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK-LLJ, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara nasional melalui aplikasi layanan mobile. Oke, guys, Samsat Online Nasional sesuai namanya berlaku di seluruh Nusantara atau berlaku nasional. Hanya saja kita tetap harus datang ke Samsat dalam kurun waktu maksimal 30 hari setelah pembayaran via online. Untuk mendapatkan pengesahan SKPD, yaitu lembaran yang isinya bukti pembayaran, daerah administrasi atau hukum pemberlakuan lingkup pelayanan Samsat Online Nasional yang dapat diakses adalah seluruh Samsat di wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Sistem pelayanan Samsat Nasional ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, SWDK LLJ, dan PNBP, pengesahan STNK. Oke, guys. Nah, guys, aplikasi Samsat Online Nasional dapat diunduh di Play Store atau Google Store. Pencarian kata kunci Samsat Online Nasional atau melalui tautan di bawah ini. Oke, guys. Nah, guys, saya akan menjelaskan menu apa aja yang ada di aplikasi Samsat Online Nasional ini. Sesudah menginstal aplikasi Samsat Online Nasional via Google Play Store, kita akan bertemu dengan menu aplikasi Samsat Online Nasional. Seperti yang pertama adalah pendaftaran. Menu ini merupakan layanan untuk melakukan pendaftaran, penetapan pajak PKB, SWDK-LJJ, dan untuk mendapatkan kode bayar. Oke, guys. Yang kedua adalah info proses. Menu ini memberikan informasi terkait tindak lanjut dan tahapan-tahapan atau proses yang sudah dilakukan. Nah, yang ketiga adalah info pajak. Menu info pajak memberikan informasi seputar besaran PKB dan SWDK-LLJ kendaraan Anda. Nah, menu yang keempat adalah ETB PKB, yaitu akan menampilkan tanda bukti pelunasan pembayaran secara elektronik. Kemudian yang kelima adalah pengesahan STNK, yaitu menu memberikan tampilan pengesahan STNK secara elektronik atau virtual. Kemudian menu yang keenam yaitu pindah bukti. Menu pindah bukti memberikan fitur tentang pemindahan pengesahan STNK dan ETB PKB dari satu handphone ke handphone lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu pengaduan. Menu pengaduan dalam aplikasi Samsat Online Nasional adalah fitur pelaporan atau komplain system. Kita bisa memberikan umpan balik tentang layanan Samsat Online Nasional ini, semacam keluhan, kritik, dan saran. Kemudian yang terakhir adalah panduan. Sebagaimana namanya, panduan. Menu panduan dalam aplikasi Samsat Online Nasional adalah menu untuk menampilkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Samsat Online Nasional. Oke, guys. Nah, guys, cara pembayaran cukup simpel seperti aplikasi belanja online atau tiket online lainnya. Setiap proses pendaftaran yang telah selesai akan
telah selesai akan mendapatkan kode bayar yang digunakan untuk pembayaran melalui e-channel perbankan atau e-banking atau ATM yang telah bekerja sama dalam pelayanan pembayaran ini. Adapun perbankan yang bekerja sama meliputi Bank Pembangunan Daerah atau BPD, kemudian masing-masing provinsi seperti Bank BUMN yaitu seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN, kemudian ada bank swasta seperti BCA, Permata, Ciniaga. Bagi wajib pajak yang sudah mendapatkan kode bayar dari aplikasi dapat langsung melakukan pembayaran melalui ATM. You know ATM? Untuk melakukan pembayaran bisa menggunakan kartu ATM milik sendiri atau ATM orang lain. Kode bayar berlaku selama maksimal 2 jam. Apabila belum melakukan pembayaran, kode bayar tidak berlaku lagi. Jadi dikasih waktu 2 jam setelah mendapatkan kode pembayaran. Dan jika tidak membayar selama 2 jam yang telah diberikan, apabila belum melakukan pembayaran, kode bayar tidak berlaku lagi. Apabila pemohon tetap akan melakukan pembayaran, diharuskan melakukan pendaftaran ulang. Oke guys, nah untuk rekan-rekan dan untuk seluruh warga Indonesia, tata cara penggunaan aplikasi Samsat Online itu ya, ini saya jelaskan. Yang pertama, unduh aplikasi Samsat Online Nasional ini di Play Store ya. Kemudian yang kedua, jika Anda ingin membayar pajak kendaraan PKB, tekan menu pendaftaran. Kemudian yang ketiga, setelah menekan tombol tersebut akan muncul pemberitahuan yang berbunyi perhatian TBPKP atau SKPD dan stiker pengesahan STNK akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK. Terdapat pilihan setuju dan tidak setuju. Apabila ingin melanjutkan pembayaran, klik setuju. Oke guys. Kemudian yang keempat, setelah menekan tombol setuju akan muncul formulir yang harus diisi wajib pajak, yakni nomor polisi, NIK, 5 digit terakhir nomor rangka, nomor telepon, serta terakhir adalah mengisi email kamu. Nah guys, yang kelima, setelah selesai mengisi formulir, tekan tombol lanjutkan. Sistem akan memproses data tersebut selama kurang lebih 1 menit. Jika data yang dimasukkan sudah benar, akan muncul data lengkap mengenai kendaraan yang akan dibayarkannya. Ya, jadi akan keluar tuh data-data pajak yang harus dibayarkannya. Kemudian besaran pajak yang harus dibayarkan itu semuanya akan keluar. Kemudian yang keenam guys, setelah itu wajib pajak tinggal menekan tombol setuju untuk mendapatkan kode bayar. Kode bayar yang digunakan untuk pembayaran melalui layanan e-channel atau perbankan, kemudian atau e-banking atau ATM yang telah bekerja sama dalam pelayanan pembayaran ini. Oke guys. Nah, kepada seluruh rekan-rekan, kepada seluruh warga Indonesia, setelah membayar atau mendapatkan tanda bukti bayar ya, berlaku selama maksimal 1 bulan, harus ditukar dengan SKPD asli dan dilakukan pengesahan STNK. Apabila melebihi 1 bulan, tetap bisa ditukar dengan SKPD asli dan dilakukan pengesahan STNK. Tetapi tanda bukti bayar yang melebihi 1 bulan tidak mempunyai legitimasi operasional RANMOL di jalan. Ya, bukti data ETBPKP dan ESTNK yang sudah proses pembayarannya dapat dipindahkan ke perangkat lainnya melalui proses pindah kode QR pada data ESTNK. Kemudian bukti data ini hanya dapat digunakan untuk perangkat saja. SKPD akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK yang didaftarkan tadi. Jadi memang sebaiknya juga jika membeli kendaraan second atau barang second, sebaiknya segera balik nama agar lebih nyaman menggunakan aplikasi Samsat Online ini. Karena datanya langsung data kamu, bukan data orang lain. Oke guys. Nah guys, untuk perhatian semuanya, yang pertama ya, perhatian dari saya, apabila kode bayar sudah keluar, wajib pajak tinggal membayarnya menggunakan mesin ATM alias ATM. Kode bayar itu hanya berlaku selama 2 jam. Oke, perhatian dari saya. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan dikirimi ETBPKP oleh pihak Samsat yang berlaku selama
30 hari sejak hari pembayaran. Kemudian yang ketiga nih, setelah itu dalam rentang 30 hari tersebut ya, wajib pajak harus datang ke Samsat untuk mengesahkan STNK dan meminta TBPKP atau SKPD asli berdasarkan ETBPKP atau struk pembayaran tadi. Oke guys. Nah guys, yang kemarin saya jelaskan tentang Smart STNK atau eSTNK di video saya kemarin, mudah-mudahan nanti segera akan diluncurkan. Karena setelah adanya aplikasi Samsat Online Nasional ini, juga akan lebih menarik jika plat nomor pun segera diubah menjadi barcode. Jika memang bisa dilakukan penerbitan Smart STNK yang kemarin saya sebutkan, atau Smart BPKB atau STNK BPKB yang kemarin, dan plat nomor kendaraan bermotor generasi digital ya, mudah-mudahan nanti kedepannya ke sana, niscaya keuntungan dari pemerintah akan lebih banyak karena menggunakan barang-barang yang lebih murah, non manual, sulit ditiru, dan mendukung kebijakan satu data Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa ke arah sana guys. Jadi semuanya bisa tertampung dalam satu aplikasi yang nantinya bisa memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Oke guys. Nah guys, jadi untuk Samsat Online Nasional ini segera sekarang kalian bisa download dan kalian bisa lihat apakah pajak kalian sudah dibayarkan atau belum. Jika kalian juga ingin membeli kendaraan seperti motor ataupun mobil, bisa kalian cek di sini dan kalian bisa lihat apakah pajaknya sudah dibayarkan atau belum. Dan pesan dari saya, jika pajak yang dibayarkan sudah lewat dari 1 tahun, sistem ini tidak akan bisa membaca. Karena kenapa? Kalian harus tetap datang ke Samsat yang didomisilikan di STNK-nya. Oke? Jadi kalian harus cek pajaknya. Jika melebihi 1 tahun, kalian harus cek langsung ke Samsat yang berdomisili sesuai dengan STNK. Oke guys. Nah guys, pembayaran ini sudah dipermudah oleh pemerintah. Oleh karena itu, mari kita semuanya mendukung program ini. Mudah-mudahan program ini bisa membantu kalian untuk membayar pajak dimanapun berada. Segera hubungi Samsat terdekat jika kalian sudah melakukan pembayaran melalui Samsat Online Nasional ini. Oke guys, nah itu aja kurang lebih guys yang bisa saya sampaikan kepada semua rekan-rekan, kepada semua warga Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui video channel YouTube saya ini bisa bermanfaat untuk seluruh rekan-rekan, untuk seluruh warga Indonesia. Jangan lupa yang terakhir adalah subscribe, klik loncengnya, dan like video saya ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua kalangannya. Sekali lagi, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik like. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, insya Allah akan saya jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Akan saya berikan keterangannya di dalam kolom komentar itu. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon undur diri. Ketemu kembali di channel saya selanjutnya. Dan jangan lupa tonton channel saya yang lain yang bisa memberikan info tentang lalu lintas di Indonesia. Jika ada saran kritik, silahkan kalian tulis di komentar. Atau pengen video apa, silahkan kalian tulis, klik di komentar. Insya Allah akan saya jabarkan di video saya selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya datang dari saya pribadi, lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Muah.